Langkah penting dalam praktek. 1. Menentukan titik atau koma beserta awal kalimat. 2. Membahas kata per kata sampai pada titik atau koma berikutnya dengan selalu memperhatikan 4 hal: wazan dan jenisnya, arti atau makna, bayangan dhamir pada isim atau fi'il, kaidah hukum perkata. 3. Merangkai dan menerjemahkan dengan memperhatikan penyaringan dan pekerjaan, kaidah perangkaian bayangan dhamir zauj dan siful kalam, huruf atau kebiasaan. Langkah pertama dalam praktek adalah menentukan titik atau koma beserta awal kalimat. Cara menentukan titik atau koma dengan mengetahui kata-kata yang bisa dibayangkan sebagai titik atau koma. Bayangan titik atau koma yang menyertai mubtada. Man la hal abal amma walakin wafa thumma inama ala. Ada apa tidak? Tidak ada. Bayangan titik atau koma yang menyertai fi'il madi. Laqad pasti masuk pada madi. Qad idza itama kebanyakan masuk pada madi. Wafa thumma al-amal Bisa masuk pada madi. Ada apa tidak? tidak ada. Bayangan titik atau koma yang menyertai fi'il mudhari. Lam dan saufa Ada apa tidak? tidak ada. Berhubung tidak ada, maka bayangan titik atau komanya menggunakan kesempurnaan kalimat. Setelah titik disebut Awal kalimat awal kalimatnya berupa. al-mudhari. Langkah pertama sudah selesai. Sekarang pindah pada langkah kedua. Langkah kedua dalam praktek Merangkai dan membahas kata per kata sampai pada titik atau koma berikutnya dengan selalu memperhatikan 4 hal: wazan dan jenisnya, arti atau makna, bayangan dhamir pada isim atau fi'il, Kaidah kaidah hukum berkata, untuk menentukan wazan dan jenisnya dengan memperhatikan rumus atau tabel dan membuang huruf tambahan bila ada apa tidak, ada yang berupa al ciri-ciri dari isim. Bila isim, untuk menentukan wazan dan jenisnya kita terapkan rumus A2. A2. Bedakan antara isim fa'il, isim maf'ul, masdar atau tidak isim fa'il, tidak isim maf'ul dan tidak masdar yang tertulis dalam rumus. Maka yang menentukan kamus antara lain masdar dari madi 3 huruf, masdar mim jamak aksar jamid. Wazan isim fa'il. Fa'ilun, Fa'ilun, muf'ilun, mufa'ilun, mufa'ilun, mufta'ilun, mufa'ilun, mutafa'ilun, mutafa'ilun, mustaf'ilun. Ada apa tidak? tidak ada. Wazan isim maf'ul. Maf'ulun, Muf'alun, mufa'alun, 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 mutafa'alun, mutafa'alun, mustaf'alun. Ada apa tidak? tidak ada. Wazan masdar. If'alun, Ifti'alun, ifti'alun, istif'alun, taf'ilun, tafa'ulun, tafa'ulun, mufa'alatun. Ada apa tidak? tidak ada. Berhubung tidak ada dalam rumus, maka yang menentukan kamus, yang ditentukan kamus antara lain Masdar dari madi 3 huruf, masdar mim jamak aksar jamid. Maka al-nun dha di dalam kamus dibaca An-nadru sebagai isim jamid. pantas apa tidak? Pantas Wazannya, tidak jelas. jenisnya, Isim jamid arti atau makna, ningali bayangan dhamir. huwa, Kenapa kok huwa? karena mufrad mudzakkar berdhamir huwa. Kaidah hukum perkata, Selain isim dhamir, isim isyarah, isim mausul hukumnya mu'rab. 4 halnya. Wazannya tidak jelas, jenisnya isim jamid, arti atau makna ningali bayangan dhamir huwa. kaidah hukum perkata, Selain isim dhamir, isim isyarah, isim mausul hukumnya mu'rab. Berhubung kata sebelumnya sudah dibahas, maka kita pada kata setelahnya yang berupa hamzah, lam, alif, ya. untuk menentukan wazan dan jenisnya dengan memperhatikan rumus atau tabel dan membuang huruf tambahan bila ada apa tidak. Tidak ada. Selanjutnya membahas tabel. Bila ada tabelnya, buka kitab tatimanya halaman 24. Hamzah lam alif ya bisa Dibaca dibaca ila sebagai huruf jar bermana maring, bisa dibaca ilayya sebagai huruf jar
jar dan ya damir bermana maring isim bisa dibaca ali. Istifham dan huruf jar yang kadang ya bermana apa tau iku kadua isim bisa dibaca alia sebagai fi'il madi bermana gede buntote bila diberi al bisa dibaca al ila sebagai jamaknya alalau bermana kenikmatan. Hasil dalam tabel bisa menjadi bermacam-macam jenis, maka langkah selanjutnya Disaring menyaringan menggunakan kaidah berangkaian layanan dhamir dan sukun dalam huruf atau kebiasaan. selagi bisa menggunakan kaidah maka kita gunakan kaidahnya. Kesulitan, Layangan dhamir, kesulitan, seuk dan sikul kalam. coba dulu. Untuk mencobanya kita coba tabel paling atas, maka dibaca Ila sebagai huruf jar pantas atau tidak, pantas wazannya, tidak jelas jenisnya, huruf jar arti atau makna, mari bayangan domir. hiya Kenapa kok hiya? karena huruf kesalahan berdhamir hiya. Kaidah hukum berkata Semua huruf termasuk huruf jar hukumnya mabni. empat halnya. Wazannya tidak jelas jenisnya huruf jar arti atau mana maring yang domir hiya. Kaidah hukum berkata semua huruf termasuk huruf jar hukumnya mabni. Berhubung kata sebelumnya sudah dibahas, maka kita pada kata setelahnya yang berupa Wawu jimha untuk menentukan wazan dan jenisnya dengan memperhatikan rumus atau tabel dan membuang huruf tambahan bila ada apa tidak, Ada yang berupa tanwin tanwin ciri-ciri dari isim bila isim terekam rumus adwa A2 bedakan antara isim fa'il isim maf'ul masdar atau tidak isim fa'il tidak isim maf'ul dan tidak masdar yang tertulis dalam rumus yang madinan kamus yang ditentukan kamus antara lain masdar dari madi 3 huruf masdar mim jamak tasir jamid. wazan isim fa'il Fa'ilun, fa'ilun, muf'ilun, mufa'ilun, mufa'ilun, mufta'ilun, munfa'ilun, mutafa'ilun, mutafa'ilun, mustaf'ilun. wazan isim maf'ul Maf'ulun, muf'alun, mufa'alun, mufa'alun, mufta'alun, munfa'alun, mutafa'alun, mutafa'alun, mustaf'alun. ada apa tidak, Tidak ada. wazan masdar If'alun, 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 istif'alun, taf'ilun, tafa'ulun, tafa'ulun, mufa'alatun. ada apa tidak. Tidak ada. Berhubung tidak ada dalam rumus, maka yang menentukan kamus yang ditentukan kamus antara lain, Masdar dari madi 3 huruf masdar mim jamak tasir jamid. maka di dalam kamus wawu jimha dibaca Wajhun sebagai isim jamid pantas atau tidak, pantas wazannya, tidak jelas jenisnya, isim jamid arti atau makna, wajah bayangan domir. huwa Kenapa kok huwa? karena mufrad mudzakkar berdhamir huwa. Kaidah hukum berkata Selain isim dhamir isim isyarah isim mausul hukumnya mufrad. empat halnya. Wazannya tidak jelas jenisnya isim dhamir arti atau mana wajah bayangan dhamir huwa. Kaidah hukum berkata isim dhamir isim isyarah isim mausul hukumnya mufrad. Berhubung kata sebelumnya sudah dibahas, maka kita pada kata setelahnya yang berupa Al-ain alif yaim. untuk menentukan wazan dan jenisnya dengan memperhatikan rumus atau tabel dan membuang huruf tambahan bila ada apa tidak, Ada yang berupa al ciri-ciri dari isim bila isim terban rumus A2 bedakan antara isim fa'il isim maf'ul masdar atau tidak isim fa'il tidak isim maf'ul dan tidak masdar yang tertulis dalam rumus yang menentukan kamus yang ditentukan kamus antara lain masdar dari madi 3 huruf masdar mim jamak tasir jamid. wazan isim fa'il Fa'ilun, fa'ilun, muf'ilun, mufa'ilun, mufa'ilun, mufta'ilun, mufa'ilun, mutafa'ilun, mutafa'ilun, mustaf'ilun. ada apa tidak, Ada yang berupa fa'ilun sebagai isim fa'il, wazannya, fa'ilun jenisnya, isim fa'il, arti atau makna, ungkap bayangan domir. huwa Kenapa kok huwa? karena mufrad mudzakkar berdhamir huwa. Kaidah hukum berkata Selain isim dhamir isim mausul hukumnya mufrad. empat halnya. Wazannya fa'ilun
domir huwa qaidah hukum berkata isim domir isim isyarah isim mausul hukumnya mu'rab. Berhubung kata sebelumnya sudah dibahas, maka sekarang kita pindah pada kata setelahnya yang berupa Ain, ba, alif, dan ta. Untuk menentukan wazan dan jenisnya dan memperhatikan rumus atau tabel dan membuang huruf tambahan bila ada apa tidak. Ada. Yang berupa Ta. Selanjutnya membahas tabel bila ada tabelnya. Ain, ba, alif, dal bisa dibaca Ibadun sebagai mubalaghah berwazan fa'alun. Contoh Ghafarun dibaca ghafarun bisa menjadi masdar berwazan fa'alun fi'alun fa'alun. Atau sesuai kamus. Contoh kitabun dibaca kitabun bisa dibaca isim jamid berwazan fa'alun fi'alun fa'alun. Atau sesuai kamus. Contoh lihat bisa dibaca jamak taksir berwazan fi'alun. Atau sesuai Hasilnya dalam tabel bisa menjadi bermacam-macam jenis. Maka langkah selanjutnya disaring. penyaringan dengan menggunakan Kaidah perangkaian bayangan domir zau dan sebut dalam huruf kebiasaan. Selagi bisa menggunakan kaidah maka kita gunakan kaidahnya. Kesulitan, Bayangan domir kesulitan. yang tasukul kalam. Coba dulu. Untuk mencobanya kita coba tabel yang paling pantas, maka dibaca Ibadun sebagai taksir pantas apa tidak. antar Wazannya, fi'alun jenisnya, jamak taksir arti atau makna, ibadah. bayangan domir. Huwa. Kenapa kok huwa? Enam mudzakkar berdomir huwa. Kaidah hukum berkata Selain isim domir, isim isyarah, isim usul hukumnya murab. empat halnya. Wazannya fi'alun, jenisnya jamak taksir, arti atau makna Ibadun ibadah. bayangan domir huwa. Kaidah hukum berkata selain Isim domir, isim isyarah, isim usul hukumnya murab. Langkah kedua sudah selesai. Sekarang kita pindah pada langkah ketiga. Langkah ketiga dalam praktek merangkai dan menerjemahkan dengan memperhatikan penyaringan dan penterjemahan kaidah perangkaian bayangan domir zau atau sukul kalam huruf atau kebiasaan. Dalam merangkai kita bisa menggunakan rumus A3 atau B3. Bila awal kalimatnya berupa isim, maka perangkaiannya kita gunakan rumus A3. Bila berupa fi'il, maka perangkaiannya kita gunakan rumus B3. Bila huruf, maka kita lihat kata setelahnya. Bila berupa isim, maka kita gunakan rumus A3. Bila fi'il, maka kita gunakan rumus B3. Kira-kira awal kalimatnya berupa Isim. Bila isim terapkan rumus A3. Rumus A3 jadikan susunan kata menjadi mubtada khabar balangkah mubtada balangkah khabar. Bila ada titik maka menjadi titik mubtada khabar balangkah titik mubtada balangkah khabar. An-nadhru ini jenisnya isim fi'il huruf. Isim. Anda isimnya Al. Ciri-ciri dari Isim ma'rifat. Isim ma'rifat di awal kalimat menjadi Mubtada. Dasarnya mubtadaun zaidun wa adirun wa bar in qulta zaidun adirun manitadar. Ake awal kalam mubtada yanubu isim khabar pada mubtada. Mubtada hukumnya rafa. Dasarnya rafa'ul mubtada'an bil ibtida kata rafu khabarin bil mubtada sebab tadi kawikan mubtada rafa sebab anani mubtada barafa. Anda rafa diantaranya dhamma. Dasarnya farfa bidhammin wasiban pada wajur kasrun kadikrullahi abdahu yasur wajib bitaskin wa ghairu madukir yanubuna huja'ahu bani namir rafa dhamana sofat ajazum sukun jar kasra dikirai Allah kang tekun. Ila jenisnya isim fi'il huruf apa? Huruf jar. Setelah huruf jar hukumnya jar. Dasarnya farfa bidhammin wasiban pada wajur kasrun kadikrullahi abdahu yasur wajib bitaskinin wa ghairu madukir yanubuna huja'ahu bani namir rafa dhamana sofat ajazum sukun jar kasra dikirai Allah kang tekun. Maka wajhun dibaca ila wajhin ini jenisnya isim fi'il huruf. Isim anda isimnya kemasukan huruf menerima huruf jar.
Al-alimu jenisnya Isim. ada isimnya Al. bila ada dua isim kita jadikan satu disebut susunan Idhofah. kata pertama disebut Mudhof. kata kedua disebut Mudhof ilaih. mudhof syaratnya Tempat Tanpa tanwin lafal nun. mudhof ilaih hukumnya Jen. ya sebenarnya Nun tadil irab au tanwina mimma tudifu dikatu disina wa tani ajrun min afida lam yaslu ila daka walla maudan nun la tanwin kan dari mudhof dibuang mudhof ilaih jerlan hal mudhof dibuang Idhofah kudu nyimpan mana sulit sokomin utawa dengan mana dikit maka ila wajhin al-alimu dibaca ila wajhil alimi. berhubung anadku ini menjadi mubtada belum menyebutkan khobar maka lafaz ibadatun kita jadikan khobar. Cara mencari khobar Carilah kata yang pantas setelah mubtada yang pantas diberi mana iku atau itu. pantas apa tidak Coba dulu. baca dari depan An-nadru utawi ningali ila wajhil alimi maring wajahe wong kang alim ibadatun iku ibadah. pantas apa tidak Pantas. coba baca sekali lagi dengan meradianya An-nadru utawi ningali ila wajhil alimi maring wajahe wong kang alim ibadatun iku ibadah. Adapun melihat wajahnya orang alim iku ibadah. pantas apa tidak Pantas. Sekian dari kami, apabila ada keterangan kami yang salah, dari kami mohon maaf beribu-ribu maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.